Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kakashi sedang bertarung dengan Otsutsuki Code. Dalam satu momen, Kakashi menyerang Code menggunakan Shiden dan menghantamnya tepat di pundaknya. Serangan itu cukup kuat hingga membuat Code terhuyung ke belakang. Kakashi menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kau memang harus diberi pelajaran yang sangat keras. Aku tidak bisa membiarkanmu terus membuat kekacauan di sini." Code tampak berlutut di tanah, memegang perutnya yang terasa sakit akibat serangan itu. Ia mulai muntah cukup banyak, menunjukkan betapa kuatnya dampak serangan Kakashi. Dengan napas tersengal, Code berkata, "Aku tidak menyangka akan dikeroyok seperti ini oleh aliansi shinobi." Sambil menahan rasa sakit, Code mencakar tanah dengan tangannya dan mengambil sesuatu dari sabuk hitamnya. Melihat gerak-gerik mencurigakan itu, Kakashi langsung waspada dan bergumam, "Apa yang sedang dia lakukan?" Shikamaru yang juga memperhatikan tindakan Code segera bereaksi. Ia membentuk segel tangan dengan cepat dan menggunakan Kage Shibari no Jutsu untuk mengunci pergerakan Code. Namun, Code mampu menyerap kekuatan jutsu itu dengan mudah, membuat Shikamaru terkejut dan kehilangan keseimbangan hingga jatuh ke tanah. Code menoleh ke arahnya dan berkata, "Jangan menggangguku, dasar sialan. Aku sedang sibuk." Aliansi shinobi masih memperhatikan dengan cemas ketika Code akhirnya menarik lengannya dari sabuk hitamnya. Tiba-tiba, muncul sebuah patung Gedomazo yang ukurannya hampir sama dengan yang pernah digunakan pada Perang Dunia Shinobi keempat. Para shinobi yang melihatnya langsung terkejut. Kakashi, yang matanya tetap tertuju pada patung besar itu, berkata, "Bagaimana caranya kau bisa membawa Gedomazo sebesar ini hanya dengan satu tangan?" Sambil memegang dagunya, Code menjawab dengan nada santai, "Tidak ada yang bisa melakukan hal semacam ini, kecuali dengan kekuatan karma." Di saat yang sama, luka-luka pada tubuh Code mulai sembuh dengan cepat berkat regenerasi yang luar biasa. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Mungkin sekaranglah waktunya untuk memulai tahap selanjutnya. Kuchiyose no Jutsu." Code meletakkan telapak tangannya ke tanah, dan seketika itu juga muncul makhluk besar yang tidak lain adalah Juubi. Juubi ini adalah yang pernah disembunyikan oleh Oga di dimensinya pada chapter sebelumnya. Namun ternyata, sejauh apapun Oga mencoba menyembunyikannya, Code tetap mampu memanggilnya karena ia telah menandai Juubi itu dengan kekuatannya. Rencana Code semakin jelas. Ia ingin menanam pohon Shinju di planet bumi secepat mungkin. Jika ia berhasil, dunia akan berada dalam bahaya besar. Boruto yang menyaksikan semua ini langsung berkata, dia memanggil Juubi, tapi patung yang satunya itu, apa fungsinya? Sasuke yang berdiri di sampingnya menjawab, itu adalah Gedomazo. Biasanya digunakan untuk menyegel para biju di dalamnya. Jika 9 biju masuk ke dalamnya, maka Gedomazo akan memunculkan mata yang sesuai dengan jumlah biju yang telah diserap. Boruto menatap Sasuke dengan ekspresi serius dan bertanya lagi, apakah hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu? Sasuke langsung mengangguk dan menjawab, tentu saja. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, dan hasilnya sangat mengerikan. Sementara itu, Code tertawa keras, merasa bersemangat dengan rencananya yang hampir terwujud. Ia berkata dengan penuh percaya diri, "Terimalah penderitaan. Rasakanlah rasa sakit. Kalian semua hanyalah makhluk rendahan yang tidak bisa menghentikanku." Mendengar perkataan itu, Boruto langsung merasa marah. Ia menatap Code dengan ekspresi penuh emosi dan berkata, "Kashin Koji, aku akan mencoba menggunakan kekuatan yang pernah kau ajarkan padaku dulu. Ini pertama kalinya aku mencobanya dalam pertarungan nyata." Boruto memejamkan matanya sejenak, lalu ketika ia membukanya kembali, pupilnya berubah menjadi warna merah. Dalam sekejap, ia menyerap energi dari Sanin mode Gunung Myoboku. Naruto yang berdiri di kejauhan tiba-tiba merasakan energi yang sangat familiar. Ia langsung menoleh ke arah Boruto dengan tatapan penuh keterkejutan. Tidak mungkin. Boruto bisa menggunakan Sanin mode Gunung Myoboku? Di sisi lain, Kashin Koji melihat perkembangan ini dan tersenyum. Bagus, Boruto. Jika kau sudah siap, maka aku juga akan melakukannya.
Ia kemudian melepas penutup wajahnya dan langsung mengaktifkan Sanin mode Gunung Myoboku. Garis berwarna merah muncul di sekitar matanya, menandakan transformasi yang sempurna. Naruto masih terpaku melihatnya. Dengan ekspresi kosong, ia berbisik, kekuatan ini sangat mirip dengan milik Guru Jiraiya. Para shinobi aliansi yang melihat perubahan ini mulai berbisik-bisik di antara mereka. Melihat Kashin Koji dengan Sanin mode membuat mereka langsung teringat pada legenda Jiraiya. Naruto akhirnya bertanya kepada Boruto, "Sejak kapan kau mampu menggunakan Sanin mode Gunung Myoboku?" Boruto menjawab dengan penuh percaya diri, "Aku dilatih oleh Kashin Koji dalam penguasaan ini. Walaupun aku belum sesempurna ayah dalam menggunakannya, aku akan terus berusaha untuk meningkatkannya." Mendengar itu, Naruto lalu menoleh ke arah Kashin Koji dengan tatapan serius. "Kashin Koji, bukankah kau ini adalah anggota Kara? Lalu mengapa sekarang kau berada di pihak kami? Dan bagaimana caranya kau bisa menguasai Sanin mode Gunung Myoboku?" Kashin Koji tersenyum tipis dan menjawab, "Masih banyak hal yang belum aku ceritakan padamu, Naruto. Namun satu hal yang pasti, aku memiliki takdir yang berkaitan dengan desa Konoha. Aku bukan sekadar seorang anggota Kara. Aku adalah kloningan dari Jiraiya, sang Sanin legendaris." Mendengar pengakuan itu, seluruh anggota aliansi shinobi langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kashin Koji adalah kloningan dari salah satu shinobi terhebat di sejarah Konoha. Code yang juga mendengar hal itu langsung menatap Kashin Koji dengan ekspresi marah. "Kashin Koji, aku tidak pernah menyangka kau akan berkhianat seperti ini." Kashin Koji menatapnya dengan dingin dan berkata, "Untuk apa aku mengikuti jejakmu? Jalan yang kau pilih adalah jalan yang salah. Aku tidak akan membiarkanmu mewujudkan rencana gilamu." Code menatap Kashin Koji dengan penuh kemarahan dan berkata, "Kashin Koji, sejak awal kau bergabung dengan Kara, aku sudah curiga dengan sikapmu yang aneh. Dan ternyata, dugaanku benar. Kau memang pengkhianat yang menjijikan." Kashin Koji tertawa kecil dan menatap Code dengan ekspresi tajam. "Aku tahu kau adalah salah satu yang terkuat di Kara, tapi bukan berarti aku takut padamu, Code. Aku tidak akan ragu untuk mengalahkanmu." Sementara itu, Naruto masih terlihat bingung. Meskipun di chapter sebelumnya dia sudah mengetahui bahwa Kashin Koji adalah cloning dari Jiraiya, dia masih belum bisa memahami bagaimana Kashin Koji memiliki seluruh kekuatan yang dulu dikuasai oleh gurunya. Bahkan, pria itu mampu mengajarkan Boruto cara menguasai Sage mode Gunung Myoboku. Naruto akhirnya bertanya, "Kashin Koji, berapa lama kau melatih Boruto untuk menguasai Sage mode di Gunung Myoboku?" Kashin Koji menjawab, "Cukup lama, Naruto. Bahkan, selama di sana, kami bertemu dengan Gamakichi." Dia terkejut saat mengetahui bahwa Boruto adalah putramu. Naruto terdiam mendengar hal itu. Sementara itu, Kon melompat ke atas patung Gedomazo dan menaruh segel untuk memastikan patung itu tetap berada di bawah kendalinya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan berseru, "Sekarang waktunya, Juubi." Juubi yang mengamuk mulai mengeluarkan 5 biji dama raksasa yang melesat ke segala arah, menciptakan getaran hebat di tanah. Boruto, Mitsuki, dan Sarada segera bertindak. Mereka masing-masing menggunakan Rasengan Uzuzu Hiko, Susanoo, dan Sagimot untuk menahan serangan tersebut. Sarada berteriak, "Untuk saat ini, kita harus bekerja sama untuk mengalahkan Otsutsuki." Mereka bertiga lalu menggigit jari mereka dan menyentuh tanah sambil berteriak, "Kuchiyose no Jutsu." Dalam sekejap, trio Sanin legendaris generasi ketiga lahir kembali. Sarada memanggil Aoda dan Katsuyu, Mitsuki memanggil ular raksasa yang belum diketahui namanya, dan Boruto memanggil Gamakichi serta seekor ular lainnya. Boruto dan Sarada menjadi satu-satunya yang mampu memanggil 2 hewan Kuchiyose sekaligus. Sasuke yang melihat ini tersenyum dan berkata kepada Naruto, "Lihatlah, Naruto. Trio Sanin legendaris kembali terlahir." Semua orang di medan pertempuran terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa generasi baru dari trio legendaris telah muncul. Meskipun ada perbedaan dengan generasi sebelumnya, banyak shinobi yang merasa rindu dengan kehadiran Jiraiya.
Perbedaan utama trio Sannin generasi ini adalah Boruto yang mampu menggunakan Sage mode dari dua sumber, yaitu Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi. Hal ini karena selama 3 tahun terakhir, dia telah berlatih dengan Sasuke dan Kashin Koji, yang masing-masing memiliki gaya Sage mode berbeda. Sementara itu, Sarada juga menguasai Sage mode dari dua sumber, yaitu Katsuyu dan Gua Ryuchi. Orochimaru yang melihat ini berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa trio Sannin legendaris akan muncul kembali." Sementara itu, Tsunade hanya menatap Boruto yang mengenakan jubah hitam, yang berkibar tertiup angin. Melihat Gamakichi di sampingnya, ia tiba-tiba merasakan kerinduan mendalam terhadap Jiraiya. Kashin Koji lalu berkata, "Orochimaru, Tsunade, apakah kalian sudah kehilangan harapan? Cepatlah bergabung denganku sekarang juga." Tsunade terkejut mendengar perkataan Kashin Koji. Setelah berpikir sejenak, ia melompat ke samping Orochimaru dan Kashin Koji lalu berkata, "Baiklah, sepertinya aku akan melakukannya lagi. Walaupun kali ini tanpa Jiraiya." Ketiganya kemudian menggigit jari dan menyentuhkan tangan ke tanah. Kuchiyose no Jutsu. Dalam sekejap, muncul 3 Kuchiyose raksasa. Naruto yang melihat ini merasa tidak percaya. Ini seperti mimpi. Apakah mungkin para Sannin legendaris benar-benar bersatu kembali? Sementara itu, Sakura belum muncul di medan pertempuran karena masih harus mengobati Hinata yang terluka parah akibat pertarungannya dengan Kawaki di chapter sebelumnya. Code, yang masih berdiri di atas Gedomazo, berkata, "Sebanyak apapun kalian bekerja sama, aku tetap bisa mengalahkan kalian dengan mudah." Tiba-tiba, Code memecah Juubi menjadi banyak klon yang ukurannya sama dengan manusia, lalu mengirim mereka menyerang aliansi shinobi. Boruto berteriak, "Gamakichi, lompat ke arah Otsutsuki." Gamakichi menggerutu, "Dasar cerewet. Ayah dan anak memang sama saja." Boruto melompat ke punggung Gamakichi dan menyerang Code. Namun, Code berteleportasi dan muncul di belakangnya. Boruto dengan cepat memutar tubuhnya dan melepaskan serangan Futon, Toppa raksasa, membuat Code terdorong jauh. Tiba-tiba, Obito muncul dengan Kamui dan mengangkat tongkat Nonoboku, berusaha mengikat Code untuk menghentikan pergerakannya. Obito berkata, "Kashin Koji, bakarlah dia dengan apimu." Kashin Koji melompat, mengaktifkan Sage mode Gunung Myoboku, dan berkata, "Bagus, Obito. Kau memang kuat." Lalu, ia melepaskan api Zanmashinka untuk membakar Code. Namun, semua orang terkejut saat Code hanya mengangkat tangannya dan api itu menghilang begitu saja. Code tertawa, "Dasar lemah. Api seperti ini bisa kupadamkan hanya dengan satu kibasan tangan." Sementara itu, Juubi yang terpecah menyerang para shinobi. Banyak dari mereka yang terluka. Sarada dan Tsunade segera memecah Katsuyu untuk menyembuhkan para aliansi. Di sisi lain, Orochimaru mengaktifkan Sage mode yang sangat mirip dengan milik Mitsuki untuk menghancurkan para Juubi yang menyerang. Aura cakranya begitu kuat, bahkan jauh lebih hebat dari Mitsuki. Orochimaru menciptakan ular raksasa dari bawah tanah dan menghantam Juubi dengan keras. Mitsuki, yang melompat dengan Sage modenya, menatap Orochimaru dengan kaget. "Ayah, aku tidak menyangka kau memiliki kekuatan seperti ini." Orochimaru tersenyum dan menjawab, "Sebelum aku memberikannya padamu, aku sudah lebih dulu menguasainya." Tiba-tiba, Juubi memanjangkan tangannya dan menciptakan serangan Mokuton raksasa yang mengarah pada Mitsuki. Namun, Orochimaru segera bertindak. Ia memperbesar aura Sage modenya dan menghadangnya dengan mudah. Mokuton tersebut tertahan di lengannya, lalu muncul ular cakra biru dari tanah yang langsung menggigit dan menghancurkan Mokuton tersebut. Iwabe yang melihat kejadian itu terkejut. "Apakah kau melihat kekuatan Mitsuki dan Orochimaru barusan?" "Aku baru pertama kali melihat mereka sekuat ini," jawab rekannya. Tidak heran jika Orochimaru dijuluki sebagai Sannin legendaris. Panel berpindah ke Boruto yang sedang bertarung bersama Obito dan Kashin Koji melawan Code. Boruto melesat cepat dan menusukkan pedang Kusanagi ke arah Code, tetapi Code dengan kekuatan karmanya berhasil menggunakan Sukuna Hikona dan Daikokuten,
seperti yang pernah dilakukan oleh Ishiki Otsutsuki. Boruto menatap Code dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Tunggu dulu, bukankah ini adalah kekuatan Sukuna Hikona? Bagaimana bisa kau mengecilkan tubuhmu seperti ini?" Code tersenyum dengan sombong dan menatap Boruto. "Apa kau lupa, Boruto? Aku memiliki karma dari Ishiki Otsutsuki. Dengan kekuatan ini, aku bisa melakukan apa yang dia lakukan." Boruto mengernyitkan dahi, lalu berkata, "Tapi bukankah karma yang kau miliki itu cacat? Bagaimana bisa kau mendapatkan kekuatan seperti ini?" Code tertawa kecil sebelum menjawab dengan suara lantang, "Justru yang cacat itu adalah karma milikmu, Boruto. Tidak peduli seberapa kuat kau dengan karma itu, pada akhirnya kau tetap akan dirasuki oleh Momoshiki. Sedangkan aku, yang telah menguasai seluruh kekuatan Ishiki, tidak akan pernah bisa dirasuki olehnya. Jadi sekarang, coba pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang memiliki karma yang cacat? Kau atau aku?" Mendengar pernyataan itu, Boruto terdiam sejenak. Sementara itu, Obito yang berada di sampingnya segera berkata, "Boruto, jangan terpengaruh oleh kata-katanya. Sekarang kita harus menyerangnya tanpa henti. Jangan beri dia waktu untuk berpikir atau mengatur strategi." Obito segera membentuk segel tangan dan mengeluarkan katon Gokakyu no Jutsu untuk mengalihkan perhatian Code. Namun, Code dengan cepat menyerap serangan tersebut dengan karmanya. Obito tidak tinggal diam, dia langsung muncul dari belakang Code dengan Gudodama yang telah dipertajam. Code yang menyadari serangan itu segera melompat untuk menghindarinya, tetapi dia sempat mencakar pipi Obito hingga meninggalkan bekas luka hitam. Code tersenyum puas. "Akhirnya aku berhasil melukaimu, Uchiha Obito." Code lalu menanamkan cakarnya ke tanah, menciptakan tanda sabuk hitam yang menghubungkan dirinya dengan wajah Obito. Dia mencoba mengeluarkan tangannya dari sabuk hitam itu untuk menyerang Obito secara langsung. Namun, sebelum sempat melancarkan serangan, Boruto dengan cepat mengaktifkan jogannya dan menghanguskan sabuk hitam tersebut hingga menjadi abu. Code terkejut dan berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Jogan Boruto bisa memusnahkan segala macam benda tanpa sisa?" Boruto menatap jogan di matanya dan bergumam dalam hati, "Toneri Otsutsuki, jika kau bisa mendengarku, datanglah sekarang. Aku masih butuh bimbinganmu dalam menguasai jogan ini." Code yang merasa kesal segera mengeluarkan besi Daikokuten dan melemparkannya ke arah Obito, Boruto, dan Kashin Koji. Boruto dengan cepat menghanguskan besi yang menancap pada dirinya dan Kashin Koji. Namun, dia tidak sempat melenyapkan besi yang mengarah ke Obito. Tiba-tiba, besi tersebut menembus tubuh Obito. Meskipun begitu, Obito tetap bertahan dan menggunakan Kamui untuk menghindari serangan berikutnya. Code yang semakin frustasi mengaktifkan kekuatannya untuk menciptakan tanda cakarnya dalam jumlah yang sangat banyak. Ribuan sabuk hitam tersebar di seluruh area, menciptakan jalur teleportasi yang memungkinkannya bergerak dengan sangat cepat. Code mulai bermanuver dengan kecepatan tinggi, keluar masuk dari sabuk hitamnya untuk menyerang Obito. Namun, setiap kali dia menyerang, Obito berhasil menghindar dengan Kamui. Code mulai kesal dan bergumam, kekuatan Kamui ini memang sederhana, tapi sangat merepotkan. Aku harus mencari cara untuk mengatasinya. Boruto yang melihat situasi ini segera membentuk segel tangan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat serangan yang lebih sulit untuk kau hindari." Boruto menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu, menciptakan ribuan klon dirinya. Setiap klon segera menyerap cakra dari planet, bersiap untuk melancarkan serangan besar. Boruto berkata, "Sepertinya akan lebih efektif jika setiap Bunshin ini menggunakan Rasengan Usuhiko." Ribuan Bunshin Boruto menyerap cakra planet, lalu membentuk Rasengan Usuhiko dalam jumlah yang luar biasa banyak. Energi besar yang mereka serap membuat tanah bergetar hebat hingga retak. Sasuke yang mengamati dari kejauhan berkata dalam hati, Boruto benar-benar telah menyempurnakan kekuatan Rasengannya hingga di titik ini. Aku tidak menyangka dia bisa mencapai level seperti ini. Tiba-tiba, Code muncul dari salah satu sabuk hitamnya. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, salah satu Bunshin Boruto berhasil menghantamnya dengan Rasengan Usuhiko yang sangat kuat.
Cold terlempar jauh, tetapi dia segera mengecilkan tubuhnya dan muncul kembali di atas pohon. Boruto melihatnya dan segera memberi perintah, dia ada di sana. Bunshin, serang dia dari segala arah. Ribuan Bunshin Boruto melompat dan menyerang Cold secara bersamaan dengan Rasengan Usuhiko.